ita suruh malu fila fale ita tuir hela misa online nebe husi Sara semana primero pra Pasca tuir misa online ya plus pas sama di Jakarta ini yang na edune maita akompany. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Silakan duduk. Romo, suster, frater, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang berada di aula ini maupun yang berada di rumah, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kita hari ini merayakan perayaan Ekaristi Prapaskah yang pertama. Kita akan diingatkan terus tentang arti pertobatan. Kadangkala kita suka lupa bahwa hidup itu adalah proses terus-menerus untuk membersihkan diri dari kekurangan-kekurangan dan dari dosa-dosa. Intensi kita hari ini, mohon kedamaian abadi di surga untuk Bapak Kristoforus Jaya Gudadi, 12 tahun yang lalu, Bapak Johannes Chandra Tio meninggal kemarin. Lalu kita bersyukur untuk ulang tahun Alexandra Casey. Kita mohon rahmat untuk banyak umat yang sedang sakit, masyarakat kita juga yang masih terpapar COVID. Kita juga berdoa untuk perdamaian di Ukraina dan Rusia. Semoga semuanya segera bisa mengadakan perjanjian damai dan gencatan senjata. Mari kita merayakan Ekaristi bersama Romo Hadi Wijoyo. Saya mengaku akan Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan berkenan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, tentulah kami menjadi gelandangan dan orang asing di dunia ini, andai kata Engkau tidak menemui kami dalam diri Yesus Sang Almasih, penuntun kehidupan kami. Perkenankanlah Ia mengajari kami apa arti hidup dan membawa kami ke tanah-Mu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bacaan dari kitab Ulangan. Pada waktu itu Musa berkata kepada bangsanya tentang hal ikhwal persembahan. Katanya, imam harus menerima bakul dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu begini, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang
seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengarkan suara kami. Ia memperhatikan kesengsaraan, kesukaran, dan penindasan terhadap kami. Lalu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda-tanda serta muksizat-muksizat, Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubur pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Mereka akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, anak singa dan ular naga akan kau injak. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan kitab suci. Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati
bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutnya orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang. Dan dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Sang Raja, kemuliaan kekal. Pujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama Rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ Yesus tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Maka kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Lalu kepadanya dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan sampai terantuk pada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil yang kita dengarkan barusan kita sudah hafal di luar kepala, bahwa Tuhan Yesus
digoda oleh iblis dan ada 3 godaan. Yang menarik adalah Injil hari ini dimulai dengan ada kalimat begini, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus lalu digodai iblis. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus digodai iblis. Jelas iblisnya kalah karena Yesusnya penuh dengan Roh Kudus. Oke. Beda kalau kita, frater yang tidak penuh dengan Roh Kudus, digodai oleh iblis. Romo yang tidak penuh dengan Roh Kudus, digodai oleh iblis. Suami yang tidak penuh dengan Roh Kudus, digodai oleh iblis. Demikian juga istri, demikian juga anak-anak. Pertanyaannya, yang menang siapa? Kalau kitanya tidak penuh dengan Roh Kudus, bisa jadi yang menang adalah setan, iblis. Suatu hari pada masa Prapaskah, saya terbang ke kota Manado bersama 3 romo yang lain. Saya lupa, mungkin Romo Andi, Romo Joseph ikut apa enggak ya, saya lupa. 4 orang, kita pergi berempat. Waktu itu masih muda kita ya. Terbang ke Manado. Nah, di sana langsung menuju ke sebuah rumah punya seorang satu keluarga besar gitu ya. Persoalannya adalah sampai ke rumah itu pas hari Jumat pada masa Prapaskah. Jatuh persis hari Jumat, hari pantang dalam masa Prapaskah. Anda tahu orang Manado itu kalau sudah menyambut tamu, segala jenis binatang berkaki dikeluarkan. Ya. Babi, ayam, ikan, kelelawar, kadangkala tikus juga disajikan ya. Karena tikusnya tikus bukan tikus got kayak tikus-tikus yang ada di Samadhi, bukan. Itu katanya tikus buah katanya. Ya, tapi saya tidak makan, saya tidak doyan. Nah, semua jenis makanan enak ala Manado tersaji di meja itu. Nah, ini romo-romo kan. Romo-romo hari Jumat masa pantang. Daging juga ada. Semua pokoknya lengkap. Kita saling pandang. Saling pandang, makan enggak. Makan enggak. Akhirnya 4 romo ke WC, ke toilet. Kita rapat di toilet. Bagaimana ini? Kita diterima dengan baik di sebuah keluarga, lalu disajikan makanan-makanan berlimpah yang luar biasa, tetapi itu jatuhnya masa pantang. 4 romo yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau itu Michael dan teman-temannya Jamaica Cafe, saya yakin hajar bleh, ya kan? Itu urusan belakang soal ini. Akhirnya kami rapat berempat dan keputusannya adalah mari kita makan. Pantangnya dipindah hari Senin nanti kalau sudah sampai Jakarta. Itu keputusan rapat itu. Lalu kita pulang sampai di pesawat menuju Jakarta, kita mentertawakan diri dan kok bisa ya keputusan kita lalu bikin peraturan pantangnya dipindah ke hari Senin. Mungkin kita berasionalisasi, kalau nggak dimakan nanti bisa menyakiti hati yang punya rumah, keluarga itu. Karena mereka sudah sangat gembira ada 4 romo berkunjung ke rumahnya. Nah, itu godaan bisa terjadi ketika kita kurang punya Roh Kudus, maka godaan itu sangat menarik. Ya. Padahal Injil mengatakan manusia tidak hanya makan dari roti saja. Ya. Kalau
kalau Romo Babaliong membaca ini pasti dilanjutkan. Tidak hanya dari roti saja, tapi juga dari nasi goreng, dari kue tiaw, dari macam-macam makanan yang kita suka. Artinya iblis itu sangat tahu titik lemah dari kita masing-masing. Kalau Anda tidak doyan bakmi, Anda tidak akan digoda dengan bakmi di depan mata. Hari Jumat kemarin di pastoran ada bakmi pakai daging babi lagi. Yang saya heran, siapa umat yang ngasih? Hari Jumat pastoran Samadi dikirimin bakmi yang enak pakai daging babi. Saya cium sedikit, wah enak nih baunya nih. Makan enggak, makan enggak, saya biarin ya. Karena memang ya mungkin lagi punya Roh Kudus. Tapi momen yang lain mungkin kita kalah oleh setan, oleh iblis yang menggoda. Godaan pertama itu terkait tentang kebutuhan badani kita, kebutuhan fisik kita, makanan, seksualitas, ya, pokoknya terkait dengan tubuh kita ini. Ini godaan pertama. Dan setan tahu bagaimana menggoda kita. Godaan kedua itu terkait dengan kekuasaan dan kekayaan. Ya, kekuasaan dan kekayaan. Akan kuberikan kepadamu semuanya ini. Sekarang ini sedang terjadi perang Rusia dan Ukraina, melibatkan beberapa negara yang lain. Ya. Ada yang terang-terangan membela ini, ada yang terang-terangan membela yang satu, ada yang diam-diam. Ya. Tetapi intinya ini soal kekuasaan, saling tuding. Yang tidak suka dengan Rusia menuding, ini Rusia serakah, pengen berkuasa, invasi. Ya. Tapi Rusia juga menuding negara NATO dan Amerika Serikat. Kenapa mau taruh rudal di depan pintu rumah saya? Itu kata Rusia. Ya. Jadi saling menuding siapa yang pengen berkuasa, siapa yang pengen punya kekuatan di dunia ini. Godaan di dunia ini adalah kekuatan, kekuasaan, dan kekayaan. Saya selalu mengatakan kepada para frater, kalau sekarang ini masih pada jadi frater ya, belum terlalu kelihatan aslinya. Belum terlalu kelihatan aslinya. Nanti kelihatan aslinya kalau sudah punya kekuasaan dan punya uang. Kalau dompetnya masih tipis, biasanya ya Romo, ya Romo, ya Romo. Biasanya gitu. Tapi nanti godaannya kelihatan kalau you sudah ditahbiskan, punya kekuasaan, punya duit, bisa melakukan apapun yang mungkin kalian pikirkan. Di situ baru kelihatan kita itu aslinya kayak apa. Ya. Maka menurut saya ini selalu menjadi refleksi kita semua. Kalau kita tidak berkuasa, kita tidak punya uang, asli kita nggak kelihatan. Anda bisa jelas membaca siapa saya, siapa Romo Yus. Karena mungkin di Samadi, ya Romo Yus yang pegang tanda kutip ya. Sebenarnya nggak enak juga ngomongnya, kekuasaan. Ngatur ini, ngatur itu ya. Saya bisa menjadi orang yang jahat, otoriter, egois, bisa dengan kekuasaan saya. Maka saya kira kekuasaan dan uang di tangan kita jadi apa? Bukannya orang nggak boleh kaya, bukannya orang nggak boleh berkuasa. Ya. Tetapi poin pentingnya adalah kalau kita sudah dikasih berkat oleh Tuhan, yaitu kekuasaan dan kekayaan, ini di tangan kita jadi apa? Dan ini masuk ke godaan yang ketiga, yaitu kesombongan. Kesombongan. Bagaimana kita ini bisa jatuh pada kesombongan ketika kita sudah melewati godaan-godaan yang lain. Romo Hadi, ya. Sehat Romo? Sehat, Romo. Ya. Mari kita bertanya pada Romo Hadi tentang godaan-godaan yang dialami Tuhan
Yesus dan godaan-godaan yang dialami oleh manusia. Ya, Romo, mengapa manusia zaman sekarang itu yang namanya pertobatan ya Romo ya? ya, Kan setan menggoda, Ya. iblis menggoda. Tapi kenapa gampang jatuh? Kalau kita lagi lemah, kita bisa jatuh ke dalam godaan-godaan iblis itu. Penyebabnya apa Romo? ya karena memang manusia mudah jatuh. Oke. Karena manusia mudah jatuh, Ya, karena dia di dalam tubuhnya memang masih pengen dengan kenikmatan itu Romo. Itu, ya, ya. Tapi ada orang yang berkata begini Romo, Ya, makin tambah tua, makin tambah umur, ya, itu katanya manusia itu makin spiritual Romo, makin spiritual, makin rohani, dan tidak gampang jatuh ke dalam dosa. Apakah benar Romo? Nah, itu lalu pertimbangannya dua. Pertama, kalau dia masih siap, masih kuat, itu siap. Tapi kalau sudah tidak kuat ya, dia akan jatuh juga, Romo. Ya, Walaupun sudah berusia lanjut. ya, walaupun sudah berusia lanjut, walaupun dia sudah siap dengan semua godaan-godaan itu. Ya, Romo, ada bedanya nggak Romo? Godaan waktu pada masa muda ya. dengan godaan-godaan pada masa tua Romo. Oh ya, ada. Ada godaan waktu masa muda itu rasanya sih mudah sekali. Mudah sekali. Mudah berdosa. Mudah bersalah. Oh, Ya. Tetapi kadangkala karena kita mau teguh ke situ lalu dikuatkan oleh Roh Kudus sendiri. Oh, kamu jangan. Ini kan godaan, sedang godaan. Jadi terus kalahkan saja. Aku besertamu, begitu. Lalu kita diberi kekuatan oleh Allah sendiri untuk menguatkan kehidupan itu. Menjadi dikuatkan melalui Roh Kudus Allah itu. kekuatannya dari Tuhan ya Romo ya. Iya, Ketika iya. kita mau mengalahkan Ya, godaan iblis itu, kita harus mengandalkan Tuhan. ya, Nah, kalau godaan-godaan orang tua Romo, ya. biasanya apa Romo? Godaan-godaannya itu kemungkinan karena melemahkan diri. Karena melemahkan diri ketika dia merasa, wah kuat kok ini saya, tidak apa-apalah, sedikit saja tidak apa-apa, makanan sedikit saja lah tidak apa-apa, ya kan? Semacam itu. Lalu kita merasa dikuatkan. Tapi sebetulnya itu tipuan yang menipu sebetulnya. Tapi sebetulnya kita sendiri merasa, wah kalau ini tidak dikalahkan ya saya kalah benar gitu. Oke. Ya, Sekarang ketika kita sudah jatuh nih Romo, misalnya Ya. kita kalah oleh godaan iblis, kita berbuat dosa, ya, kita harus melakukan apa Romo? ya lalu langsung kita cepat untuk bertobat. Itu yang nomor satu. Waduh, saya kok sampai jatuh ke dalam dosa ya. Ini tidak benar buat saya karena saya sedang bersiap untuk melawan tipu daya setan tadi. Ya, tapi kok akhirnya saya jatuh juga. Tapi lalu bisa mengatakan, ya Tuhan, saya manusia lemah, tidak bisa menyombongkan diri. Maka bisanya, Tuhan ampunilah saya. Ya. Begitu. Romo ingat nggak ketika kita di paroki Romo, Ya, waktu kita bersama di sebuah paroki, umat Ya. kita kan sekitar 6.000 Romo, ya, 6.000. Lalu kita buka jadwal pengakuan dosa sebelum Paskah, ya, itu kan 2 hari. Lalu saya meminta petugas panitia Paskah itu membawa alat hitung Romo, alat Ya. hitung yang kayak di pesawat itu, checker itu ya. ya, Dihitung setiap yang ngaku dosa, dihitung. Itu kita selama 2 hari Romo yang datang ngaku Ya. dosa ke paroki kita waktu itu ya, hanya
hanya sekitar 600 orang Romo dari 6.000 umat. Iya, iya. Oke lah, potong anak-anak yang mungkin masih belum komuni pertama ya, di bawah 10 tahun. Itu mungkin umat kita tinggal 5.000 sekian lah ya. Tapi dari 5.000 itu cuma 600 yang ngaku dosa. Iya, iya. Ternyata saya tanya di paroki-paroki tetangga, itu juga prosentase umat yang rajin ngaku dosa ketika menjelang Paskah misalnya itu sekitar 10% sampai 20% dari jumlah populasi umat. Menurut Romo, apa yang kadangkala menghalangi orang datang untuk bertobat, Romo? Untuk mengaku dosa, bertobat, penghalangnya apa, Romo? Rasanya penghalangnya keraguan itu sendiri. Kadangkala dia merasa, wah sudah, saya bisa bisa mengaku dosa sendiri secara sungguh-sungguh, nanti kan akan diampuni oleh Tuhan. Kadangkala begitu loh. Lalu kita menjadi ragu-ragu lagi kan. Loh, kok tadi saya sudah siap untuk mengaku dosa kok sampai halnya, aduh iya ya, wah ya enggak apa-apa kok, saya jatuh sekali saja ini enggak apa-apa kok, gitu loh. Oke. Ya, Ada juga umat yang suka ini, Romo, pilih-pilih kalau ngaku dosa. ya, Romo ingat nggak waktu itu kan Romo di sebelah kiri, saya di sebelah kanan ya. ya, Umat itu memilihnya ngantrinya di depan Romo Hadi semua. ya, Jadi umat yang mau ngaku dosa itu pada nunggunya di depan ruang pengakuan dosa Romo Hadi. ya, Sedangkan di ruang pengakuan dosa saya itu kalah banyak lah, antriannya lebih sedikit dibandingkan dengan Romo Hadi. ya. Apakah umat lebih senang sama Romo yang tua, Romo, kalau ngaku dosa, Romo? Ya ada kemungkinan begitu karena melihat yang budak itu kan sudah mereka kurang Lebih aman ngaku dosa sama Romo iya, Romo iya, budak, Romo. iya, Tapi kan Romo nggak budak. Romo iya, kan sehat walafiat. iya, iya, Ya tuh masih mendengar dan masih ingat, oh ini si ini si ini. iya, Ya. Tapi ya umat suka gitu. Akhirnya saya bikin perubahan Romo tahun berikutnya. Umat ngantrinya itu satu antrian, lalu seperti di bank. Ketika teller sana kosong, silahkan ke sana. Teller sana kosong, silahkan ke kiri, silahkan ke kanan. Oh, Jadi gitu. umat nggak bisa milih-milih, Romo. oh gitu ya, Dulu Romo selalu dipilih soal ya, pengakuan dosa, ya, tutup peti, ya, ya, minyak suci itu pada Romo Hadi. Ya. Karena memang kayaknya wajah-wajah Romo Hadi ini memang wajah Ya. spiritual. ya, Yang cocok soal pengakuan dosa dan tutup peti ya Romo ya. ya, itu begitu ya. Tapi Tapi kalau ya, tapi ya enggak tahu juga itu Romo. kenapa Romo? Karena kalau nanti sewaktu-waktu saya jatuh sendiri dulu kan, ya kan, enggak ada yang tahu, ya. Jadi ya biarkan saja yang mengurus Tuhan Allah sendiri begitu. Tenang, kalau Romo kan ada Rino, Romo. Ya? Oh, Ada Rino, Romo nggak bakalan jatuh ya, sendiri. ya, ya, Romo ada yang lihat pasti Rino. ya, Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, mudah-mudahan pada masa Prapaskah yang pertama ini kita mulai ancang-ancang, kita mulai diingatkan ya, kedosaan-kedosaan apa yang paling gampang kita terjatuh. Dan iblis tahu persis titik lemah dari kita. Ada yang titik lemahnya soal duit, ada yang titik lemahnya makanan, ada yang titik lemahnya kesombongan, ada yang titik lemahnya seksualitas. ya, Apapun itu, mari kita mulai menjalani retret agung kita dan merefleksikan titik-titik lemah kejatuhan kita, dan mohon Tuhan memberi kita kekuatan dan rahmat untuk berani bertobat meninggalkan itu semua.
iman rohani kita selama masa Prapaskah ini. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, syahadat iman. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Ia turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Pada masa prihatin dan tobat ini, marilah kita semua memanjatkan doa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa di surga. Umat dimohon menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi Sri Paus dan para uskup, ya Bapa, semoga setiap kata, perbuatan, dan teladan hidup Sri Paus dan para uskup mendorong kami untuk lebih memperdalam dan memperkembangkan iman kami. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para bangsa, ya Bapa, curahkanlah berkat-Mu kepada para bangsa, sehingga semakin giat dalam mengusahakan kerukunan, keadilan, dan damai sejahtera bagi rakyat. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. bagi dunia yang menderita kelaparan, ya Bapa, bukalah hati kami untuk bersedia membantu saudara-saudara yang terbelenggu oleh situasi kelaparan dan kemiskinan. Semoga kami membantu mereka tidak hanya dengan memberikan hal-hal material saja, tetapi juga dengan memberikan kasih dan ketulusan hati kami. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, sadarkanlah kami bahwa pertobatan sejati memperbarui hubungan kami yang jujur dengan Tuhan dan sesama. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. untuk intensi-intensi doa pribadi kita, termasuk untuk perdamaian dunia ini, mari kita berdoa dalam hati. Allah Bapa yang Maha Baik, doa dan doa-doa ini kami mengerti Doa-doa ini adalah ungkapan maksud baik kami, agar selama masa Prapaskah 40 hari ini, mengarahkan hidup kami kepadamu, demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Minta maaf hurufnya memang kecil-kecil di buku ini. Mari kita lanjutkan dengan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan dari puji syukur nomor 377. Kebebasan dan kemerdekaan.
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah persembahan ini, ungkapan syukur kami atas pengorbanan Yesus Putramu yang telah memberikan kebahagiaan sejati kepada kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, pantas dan bahwa kami senantiasa bersyukur kepadamu untuk Tuhan dan Bapa yang Maha Kuasa. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasihan-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putramu. Oleh karena ketaatannya, kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan kami. Maka Tuhan bersama para malaikat dan orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Allah Engkau, sumber segala kudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencerahan Roh-Mu, agar murka kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucapkan syukur, Dia memecahkan roti, Lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Wafat Tuhan Tuhan kami wartakan, wartakan, kebangkitanmu kami muliakan hingga hingga Kau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapak Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang sudah meninggal dunia dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah dan Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat hidup kita dan didukung dalam ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Mari kita berikan salam damai satu dengan yang lain. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, Lihatlah dia, lihatlah yang sudah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, Dan saya saya tidak tidak pantas pantas Engkau Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Dan darah Kristus menyelamatkan kita sampai kehidupan yang kekal. Amin.
Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga daya sakramen yang telah kami terima semakin bertumbuh dalam diri hamba-hambamu ini. Perkenankan kami semua memperoleh hasil kurban kami, persembahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk, ada pengumuman. Ada 2 pengumuman. Nanti sore jam 5 seperti biasa kita akan mengadakan praise and worship bersama para romo dan juga komunitas persekutuan doa dengan tema Aku datang untuk memanggil orang berdosa supaya bertobat. Aku datang untuk memanggil orang berdosa supaya bertobat. Jam 5 sore. Dan seperti sudah diumumkan beberapa kali, sepanjang masa Prapaskah ini, para frater Puruhita akan menemani kita menjalani retret agung dengan cara kita sebelum tidur mendengarkan bacaan rohani Katolik, ya. Setiap malam kecuali malam minggu, karena para frater juga mau malam mingguan, ya. Ada acara selalu di komunitas malam mingguan, jadi mereka ada jadwal rekreasi lebih panjang malam minggu. Tapi minggu malam ada, nanti malam ada bersama Frater Ehren nanti malam, ya. Kalau nggak salah ini episode ketiga, ya. Ketiga atau keempat? Ketiga, ya. Jadi siapkan waktu setiap malam sebelum istirahat kita 1 mendengarkan bacaan rohani, 2 berdoa kompletorium, berdoa penutup malam bersama para frater, walaupun tidak lengkap tetapi ada bagian doa yang memang khas doa malam sebelum istirahat. Maka mudah-mudahan itu bisa juga menjadi bahan kita untuk menjalani retret agung kita selama 40 hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Terima kasih Romo Hadi. Nampaknya hurufnya kekecilan ya Romo, ya. Besok kita Bapak Uskup Julius Kardinal
itu terakhir ketika baca teks itu hurufnya sudah 18. Jadi ini 12 ini Romo Hadi kekecilan pasti ya. Maka para frater nanti minta tolong kita buat menjadi 36 hurufnya. 18 saja, 18. Kita tidak boleh melebihi Bapak Uskup Kardinal Julius ya. 18 pasti enak dibaca untuk kita yang berada di sini, kita taruh jauh pun masih bisa kebaca. Beda kalau ini iPad. Kalau iPad langsung tinggal diginiin oleh Romo Hadi, langsung bisa besar hurufnya ya. Jadi untuk memudahkan orang tua kita perbesar hurufnya. Terima kasih Romo Hadi untuk perayaan Ekaristi. Sekarang kita mohon berkat dari Romo Hadi Wijoyo. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu pertusan dari Puji Syukur nomor 490. Peculiar.